Poin B, nah ini yang penting ya, kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K itu ya. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal. Nah ya, ini sudah dikasih tanda bol, kemeja putih dan dasi hitam. Bagi yang menggunakan jilbab akan menggunakan jilbab berwarna hitam. Halo, salam sari data. Hari ini Mimin kembali membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, kali ini Mimin akan membahas hal-hal apa saja yang perlu teman-teman persiapkan setelah dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang statusnya PL ya, yang sudah lulus, nah ini jangan lupa persiapkan hal-hal berikut ya. Jadi ada baiknya teman-teman membaca dulu persiapan untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya. Jadi Mimin contohkan di sini ya. Ini misalnya dari teman-teman daerah Maluku ya, Prof Maluku ya. Ini Mimin contohkan beberapa. Kenapa Mimin contohkan beberapa? Karena memang beberapa instansi itu punya kebijakan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi saran Mimin adalah teman-teman itu mendownload pengumuman resmi dari website instansi tempat teman-teman melamar ya. Mimin akan kasih contoh beberapa ini yang cukup banyak biar teman-teman paham ada beberapa perbedaan setiap instansi ya. Dan ini adalah kewenangan dan kebijakan masing-masing instansi. Nah, misalnya untuk teman-teman Prof Maluku ya. Nah, sebelumnya Mimin sampaikan ya, untuk pengisian DRH ini ada jadwal penyesuaian ya. Jadi, teman-teman kalau lihat di sini ya, pengisian DRH itu saat ini adalah sampai dengan 14 Januari 2024 ya. Jadi cukup banyak waktu yang bisa teman-teman persiapkan. Nah, di sini misalnya bagi teman-teman di Prof Maluku ya, kelengkapan dokumen elektronik diunggah oleh peserta harus menggunakan mesin scan. Nah, ini ditebalkan ya sama teman-teman dari Maluku jelas ya. Bukan aplikasi scan HP ya. Maksudnya adalah teman-teman itu yang biasanya mungkin foto dari HP atau scan dari cam scanner ya. Jadi pastikan yang teman-teman maksud ini adalah menggunakan mesin scan ya. Jadi memang dari mesin scanner yang asli ya. Mungkin biar ini jelas dan tidak terpotong tentunya ya. Dari dokumen asli ya, dari dokumen asli. Jadi yang teman-teman scan itu adalah dokumen asli, bukan dari hasil fotokopian tentunya ya. Dengan format ukuran seperti ini ya. Di sini ada pas foto terbaru ya. Jadi teman-teman pas foto, nah pas foto itu berlatar belakang merah polos ya. Memakai baju kemeja putih polos berkerah. Bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos. Foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan hasil cropping hasil rekayasa. Nah, ini ada keterangan tambahan. Kemudian yang kedua, ijazah asli dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi ini sesuai dengan teman-teman ketika melamar kemarin ya, ijazahnya sama seperti teman-teman melamar dengan ijazah apa kemarin yang terakhir di SSCASN. Kemudian mengisi daftar riwayat hidup secara elektronik, mencetak dan menandatangani sendiri dengan pena hitam di atas materai. Nah, ini teman-teman setelah melakukan pengisian baru muncul ya. Jadi Mimin akan contohkan hasil pengisian DRH-nya. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dengan pena hitam oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 sesuai dengan format pada lampiran 2 pengumuman ini. Nah, ini adalah surat pernyataan 5 poin. Dan ini teman-teman buat baru lagi. Jadi banyak yang bertanya kepada Mimin, Min ini pakai yang kemarin atau gimana? Ini teman-teman buat baru lagi ya. Kemudian surat keterangan SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku untuk keperluan. Nah, ini ya. Dan masih berlaku ya, dan masih berlaku ini, untuk keperluannya di bagian keperluan di deskripsi SKCK adalah pengangkatan sebagai PPPK pemerintah Provinsi Maluku. Nah, ini sesuai dengan instansi teman-teman ya. Mimin contohkan saja ini tertanggal setelah pengumuman. Jadi buatnya itu setelah pengumuman ya. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk keperluan pengangkatan sebagai PPPK pemerintah Provinsi Maluku sama ya. Nah, di surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah ya. Jadi memang pembuat suratnya PNS ya atau bekerja di instansi pemerintah. Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah yang ditandatangani oleh dokter spesialis jiwa. Ini lebih spesifik ya. Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit khusus daerah Provinsi Maluku. Nah, ini sudah ditentukan ya bagi teman-teman Maluku ya. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika ya, dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan kelas A Provinsi Maluku ya. Dan ada keterangannya seperti ini ya. Nah, ini global ya, yang lainnya global, ini Mimin tidak lihat.
Nah, yang perlu Mimin sampaikan kepada teman-teman itu adalah teman-teman wajib membaca ini. Kenapa? Karena tiap instansi itu biasanya berbeda-beda walaupun secara garis besar sama ya. Tapi biasanya ada catatan khusus yang teman-teman instansi sampaikan. Nah, ini juga untuk meminimalisir kesalahan. Ini teman-teman diajak untuk ini ya, dikumpulkan untuk melakukan verifikasi faktual. Ini adalah bagi teman-teman di Provinsi Maluku ya. Nah, ini udah jelas. Kemudian Mimin contohkan lagi. Ini adalah dari teman-teman Kepulauan Selayar ya, Kepulauan Selayar. Sama di sini poinnya adalah kelengkapannya itu asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Selayar yang ditulis tangan. Kemudian asli daftar riwayat hidup bermaterai yang dicetak bener ya. Pas foto terbaru pakaian formal kemeja putih dengan latar belakang berwarna merah. Ya ini ya, ini lebih sederhana. Ijazah asli pendidikan terakhir sesuai yang dilamar kemarin ya. Transkrip nilai ini juga sama. Serdik bagi teman-teman yang punya serdik digabung dengan ijazah ya. Bagi teman-teman serdik digabung dengan ijazah. Kemudian STR ini bagi teman-teman nakes gitu ya. Kemudian sama ini SKCK juga sama ya. Ini sama, ini ada keterangan deskripsi yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Kemudian sama ini surat jasmani rohani juga ada keterangannya. Oke, ini sama ya, sisanya tidak ada persyaratan khusus dari teman-teman Selayar ya. Jadi persyaratannya ini yang umum, tidak dikasih spesifikasi. Kemudian ini Mimin ambil dari teman-teman Kota Waringin Barat ya. Kota Waringin Barat ini di sini ya mengisi daftar riwayat hidup sama ya. DRH ini dari SSC-ASN nanti Mimin contohkan. Dokumen persyaratan usul NIP 3K di scan menggunakan mesin scan. Nah, ini sama ya, bukan mesin HP. Dari dokumen asli utuh, jelas dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Isian berkas tidak boleh ada coretan atau tipek. Jika ada kekeliruan agar diganti isi atau ditulis ulang. Ini lebih spesifik nih. Ketentuan dokumen yang diunggah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Nah, ini ada lampirannya. Contoh surat pernyataan dan surat lamaran ada sebagaimana tercantum pada lampiran 2. Peserta wajib memperhatikan jenis ukuran file dan menggabungkan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan pada aplikasi SSC-ASN ya. Poin B, nah ini yang penting ya, kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K gitu ya. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal. Nah ya, ini sudah dikasih tanda bol, kemeja putih dan dasi hitam. Bagi yang menggunakan jilbab akan menggunakan jilbab berwarna hitam dengan latar belakang berwarna merah ya. Dokumen asli dalam bentuk hasil scan ya. Yang harus teman-teman lakukan ini adalah dokumen asli. Kemudian ijazah ya yang digunakan untuk melamar, transkrip nilai sama ya. Kemudian daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan 5 poin ya, yang ini sudah ada di contohnya ya. Kemudian SKCK. Nah, ini tidak disebutkan harus ada deskripsinya ya. Surat keterangan sehat jasmani rohani ini juga tidak ada. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Surat lamaran yang ditujukan kepada PJ Kota Bupati Kota Waringin Barat ya. Nah, ini adalah detailnya ya. Ini ada grupnya, teman-teman silakan join juga. Jadi inilah gunanya teman-teman membaca pengumuman dari teman-teman instansi ya, agar tidak terjadi kesalahan ketika melakukan upload dokumen ya. Kemudian ini ada contoh surat lamaran. Surat lamaran ini yang untuk Provinsi Lampung ya, ditulis tangan di sininya. Teman-teman bisa baca, ini adalah surat lamarannya contohnya. Nah, kalau yang dari teman-teman Waringin tadi surat lamarannya contohnya ini ya. Mimin lupa sampaikan tadi. Nah, ini contohnya ditandatangani materai juga. Ini udah ada sampelnya. Ini untuk yang Lampung. Kemudian yang satu ini dari teman-teman Tanjung Pinang ya. Mimin contohkan dari Tanjung Pinang. Oke, sama kurang lebih ya. Pas foto terbaru pakaian kemeja putih dengan latar belakang warna merah. Ijazah asli untuk melamar P3K, print out daftar riwayat hidup ya. Ini sudah. Surat pernyataan 6 poin ya. Ini 5 poin harusnya ya. Surat keterangan SKCK dari kepolisian, keterangan sehat jasmani, tidak mengkonsumsi narkoba sama ya. Berkas dokumen usul penerapan NIP 3K dibuat dalam format PDF ya, kecuali foto ya.
Di bagian yang ini semua ini PDF ya, kecuali foto. Foto itu dalam bentuk JPEG gitu ya. Nah, ini juga ada ininya. Sorry, ini sudah nggak ada ya. Ini tidak ada lampirannya kayaknya. Mimin coba cek sampai bawah dulu. Oh, tidak ada ya. Jadi ini teman-teman silakan cek lagi untuk ininya, dokumennya ya bagi teman-teman. Nah, ini ada grupnya juga. Nah, teman-teman silakan bergabung di grupnya. Jadi nanti akan mendapatkan filenya dari teman-teman yang lain gitu ya. Jadi tidak ketinggalan informasi. Kemudian berikutnya ini adalah contoh dari teman-teman Salatiga gitu ya. Mimin sampaikan juga di Salatiga ini dokumen yang digunakan untuk persyaratan penerbitan usul nih P3K. Yang pertama pas foto sama ya. Di sini sama hampir semua ya. Scan berwarna bukan foto ijazah asli pendidikan sesuai informasi yang dilamar. Scan berwarna bukan foto gitu ya. Kemudian scan berwarna bukan foto, ini yang asli ya harus ya. Transkrip ini sama. Scan berwarna bukan foto daftar riwayat hidup ya. Nah, ini juga nih ada keterangan tambahan. Pada bagian berbintang di dokumen daerah H, yaitu nama, tempat lahir, dan tanggal lahir wajib diisi ditulis dengan huruf kapital atau balok. Scan berwarna bukan foto SKCK. Kemudian scan warna bukan foto surat jasmani ya. Nah, di sini ini ada keterangannya juga. Harus dari mananya ya. Ini lengkap. Nah, ini ada keterangannya. Nama dokter juga. Oh, ini sudah dikasih contoh lengkap ya. Kemudian scan berwarna foto surat keterangan bebas narkoba ya. Kemudian scan berwarna surat lamaran. Nah, surat lamarannya ini juga. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh yang disampaikan secara jelas di sini ya. Surat lamaran untuk pemberkasan adalah surat lamaran yang diperbarui ya. Bukan surat lamaran ketika teman-teman mendaftar P3K ketika upload berkas awal dan tertanggal antara 23 Desember sampai dengan 9 Januari 2024. Jadi suratnya itu harus mulai dari tanggal 23 sampai dengan 9 Januari 2024 ya. Jadi ini mohon diperhatikan gitu ya. Nah, di sini scan surat-surat pernyataan. Nah, ini digabung ya. Nah, ini surat pernyataan tidak menuntut pemerintah tidak dapat diberikan nih P3K. Ini ada keterangan yang cukup detail nih ya. Mimin tidak jelaskan satu persatu karena banyak. Tapi teman-teman silakan baca ya sesuai dengan lampirannya. Nah, ini juga ada pengumuman bagi teman-teman yang lulus itu ya, harus melakukan pemberkasan asli ya ketika tanggal Selasa dan Rabu tanggal 9 sampai 10 Januari. Nah, ini ada keterangannya ya. Nah, ini untuk teman-teman Kota Salatiga ini cukup detail sekali ya, termasuk surat pernyataan 5 poin dan lain-lain. Ini dibahas cukup detail ya, sampai teman-teman yang mengundurkan diri juga ada panduannya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, ini adalah untuk Kota Salatiga. Nah, ini cukup detail sekali untuk teman-teman dari Salatiga. Kemudian ini dari Bupati Belitung Timur ya. Belitung Timur itu ada dua kalau nggak salah ya, ada hard copy dan soft copy ya. Jadi ini adalah yang soft copy. Soft copy ini di-upload di SSCSN ya. Ini sama keterangannya. Kemudian bagi teman-teman Beltim itu ada hard copy juga. Nah, hard copy sebanyak 1 rangkap diantar secara langsung ke BKPSDM Kabupaten Beltim ya. Pada hari dan jam kerja dimulai 18 Desember sampai dengan 14 Januari 2024. Jadi, selain yang di-upload di SSCSN secara paperless, soft copy hasil scan, teman-teman perlu membawa hard copy juga. Nah, hard copy itu yang diserahkan itu sama, ini isinya ini ya, ini sama saja sebenarnya ya, tapi ini teman-teman ikuti saja maunya dari teman-teman BKPSDM karena ini memang kepentingan buat teman-teman penerbitan IP3K ya. Kemudian berkas disusun berurutan sesuai angka 2 di atas, nomor urut maksudnya ya. Berkas diserahkan dimasukkan dalam stop warna biru dengan mencantumkan data yang di-print, bukan tulis tangan, berupa nama, jabatan, dan unit kerja yang dilamar, serta nomor handphone yang dapat dihubungi. Nah, ini khusus bagi teman-teman Beltim ya, ada tambahan seperti ini. Mohon diperhatikan dan dibaca dengan detail. Kemudian berikutnya ini dari teman-teman Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung ya, kita lihat ini adalah Kap Bandung.
Oke, Mimin cari dulu ya syaratnya apa saja di sini. Oke, ini ada mengisi biodata diri ya. Nah, ini teman-teman Kabupaten Bandung mengisi biodata diri, ada linknya yang harus diisi gitu ya. Kemudian join juga ya di grup Telegram. Kemudian ini dia. Setiap Min baca yang penting-penting saja ya. Setiap peserta yang lulus seleksi P3K wajib melakukan pemindaian scanning dokumen dengan penuh keseriusan, ketelitian dan kehati-hatian. Ini penting dari teman-teman Bandung ya. Jika ada salah satu dokumen berkas yang tidak memenuhi ketentuan, buram, tidak jelas, terbaca, terpotong, tidak utuh, salah penempatan kolomnya, maka peserta akan diminta untuk memperbaiki kembali sesegera mungkin ya. Seluruh dokumen yang diunggah wajib merupakan dokumen asli, bukan legalisir, bukan dokumen fotokopi. Wajib scan berwarna, bukan scan hitam putih. Wajib sesuai dengan filenya gitu ya. Jadi teman-teman harus mengikuti kaidah yang telah ditentukan dari teman-teman instansi tentunya ya. Kemudian di bagian SKCK itu dapat ditulis pemberkasan P3K ya. Nah, ini udah dijelaskan bagi teman-teman. Kemudian dokumen yang diunggah ini juga ya, soft file atau scan berwarna pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Jadi teman-teman perlu memperhatikan yang teman-teman instansi tebalkan ya. Ijazah asli bukan legalisir ya. Ini sudah jelas. Nah, ini dikasih keterangan tambahan lagi sama teman-temannya ya. Misalnya dalam hal ijazah hilang, maka wajib mengunggah surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang masih berlaku pada saat pemberkasan P3K. Dalam hal ijazah rusak karena bencana alam dan sebagaimana, wajib mengunggah pula surat keterangan yang dibutuhkan sebagai pendukung gitu ya. Nah, ini ada keterangan juga. Nama di KTP tertulis Muhammad Syafi'i, sedangkan nama di ijazah salah. Penulisan sehingga tercantum Muhammad Syafi'i. Dikarenakan nama yang akan dipergunakan sebagai data kepegawaian adalah nama yang tercantum di ijazah, maka peserta wajib mengunggah pula surat keterangan dari perguruan tinggi yang isinya menerangkan nama yang benar ya. Jadi ini lengkap sekali ya. Ada detail contohnya, ini bagus nih. Transkrip nilai ya. Daftar riwayat hidup. Ini sama surat pernyataan asli, wajib diketik komputer ya. Ingat, ini wajib diketik komputer. Jadi teman-teman jangan tulis tangan kalau ada bacaan seperti ini. Kemudian ini SKCK, surat keterangan jasmani ya. Dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ya, ini contohnya ada di bawah ya. Ini ya, surat keterangan jasmani dapat berupa surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun rumah sakit. Tidak diwajibkan medical check up, tidak wajib MCU ya. Perlu diperhatikan setiap surat keterangan sehat baik yang dikeluarkan oleh puskesmas maupun rumah sakit harus mencantumkan nomor surat agenda keluar dari puskesmas rumah sakit dimaksud dan dilengkapi dengan tanggal surat serta nama dokter wajib terlihat dengan jelas. Jadi di surat keterangan sehatnya itu ada keterangan seperti ini yang diminta ya. Nah, ini bisa di contoh rumah sakitnya pun teman-teman ini sampaikan ya, dari Kabupaten Bandung ini cukup detail. Nah, kemudian ini untuk bebas nafsa ya. Oke, ini ada ketentuan lain. Nah, ini udah selesai ya. Ini sudah disampaikan dengan cukup detail. Ini format surat pemberkasannya sudah ada, contoh pernyataannya sudah ada. Kemudian, nah ini di bagian ini ya, penamaan dokumen hasil scan pemberkasan P3K guru ya. Nah, ini juga dikasih formatnya nih, foto P3K, nomor peserta, ijazah pendidikan, nomor peserta. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya digunakan juga bagi teman-teman daerah untuk keperluan aplikasi kepegawaian ya. Nah, ini ada keterangannya secara detail. Ini adalah file-file pemberkasan dokumen yang harus teman-teman persiapkan ya setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, untuk keterangannya sebenarnya teman-teman bisa membaca di buku petunjuk pengisian DRH ya. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos sebelum mengisi pastikan baca dulu buku petunjuknya agar nanti ketika proses pengisian itu tidak salah ya. Nah, sambil melakukan pengisian teman-teman juga menyiapkan berkas dokumen yang harus teman-teman urus seperti yang surat SKCK atau nafsa ya, surat kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman nanti mempersiapkan waktunya dengan tepat ya, sehingga jangan sampai batas waktu terakhir pemberkasan teman-teman belum menyelesaikan administrasi pemberkasan ya. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait pemberkasan seleksi P3K Guru ya untuk NIP P3K, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.